Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Aninda Mawarni Nurhayati dengan NIM 20208286 dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara adaptasi dalam persaingan di era disrupsi sebagai tugas dari mata kuliah Disruptive Management. Sebelum itu, ada baiknya kita mengetahui dengan jelas apa itu era disrupsi. Era disrupsi adalah era di mana terjadinya perubahan masif yang mengubah sistem dan tatanan bisnis yang lebih baru. Disrupsi sendiri utamanya disebabkan oleh adanya inovasi-inovasi dan kreativitas baru. Dalam ilmu strategi manajemen, sebenarnya disrupsi merupakan hal yang biasa dalam dunia bisnis. Pada dasarnya, disrupsi merupakan perubahan yang terjadi pada lingkungan bisnis yang selalu berubah dan dinamis. Dari zaman dahulu juga disrupsi sudah terjadi, dan kejadian tersebut biasanya dikarenakan oleh terciptanya teknologi yang membuat proses bisnis lebih efektif dan efisien dibanding dengan proses sebelumnya. Upaya untuk menghadapi era disrupsi dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, transformasi digital, dan tidak berhenti untuk berinovasi. Karena era disrupsi merupakan masa terjadinya inovasi dan perubahan secara masif. Masifnya inovasi itulah yang bisa mengubah berbagai sistem dari pola lama ke pola yang baru. Perubahan yang muncul pada era revolusi industri ditandai dengan berkembangnya kecerdasan buatan atau AI, teknologi nano, dan rekayasa genetika. Apabila ketiga teknologi tersebut diaplikasikan, maka jutaan orang akan kehilangan pekerjaan. Salah satu contoh perubahannya bisa dilihat dari transformasi transportasi konvensional ke daring yang juga menyuguhkan layanan pesan antar makanan, serta contoh lainnya yaitu transformasi media dari yang awalnya cetak yang sekarang digital. Itulah contoh paling sederhana tentang perkembangan era disrupsi. Artinya, kondisi saat ini sudah berubah semua. Itulah perubahan yang mendasar dan fundamental. Jadi saya sebagai mahasiswa bisa turut berkontribusi seminimal mungkin dengan cara beradaptasi dengan segala perubahan. Karena mahasiswa tidak bisa menolak era disrupsi ini, jadi semua harus bertransformasi dan harus siap menghadapi era disrupsi ini. Lalu, apa saja langkah-langkah yang harus dipersiapkan sebagai mahasiswa untuk era disrupsi ini? Tentunya dengan mempersiapkan diri untuk menghadapi perubahan di era digital. Harus mampu melakukan inovasi, dan tidak hanya mempelajari bidang yang ia pelajari, tapi juga mengaplikasikan serta mampu menginovasi dan berkreativitas tinggi dalam bidang tersebut. Mengapa mahasiswa harus melakukan hal tersebut? Karena mahasiswa berperan sebagai agen of change atau agen perubahan, mempunyai peran sebagai social control atau kontrol sosial, menjadi generasi penerus, serta mendorong gerakan moral. Lantas, bagaimana cara menghadapi era disrupsi yang akan selalu terjadi dalam dunia bisnis ini? Menurut saya, kuncinya adalah adaptasi, karena disrupsi itu merupakan suatu perubahan dalam lingkungan bisnis. Berikut ini adalah 7 cara yang bisa dilakukan oleh bisnis dalam menghadapi era disrupsi agar bisnis tidak kehilangan pelanggannya. Cara menghadapi era disrupsi yang pertama adalah melakukan trend watching, yaitu kegiatan dalam memantau perubahan tren dalam lingkungan bisnis. Dengan selalu memantau lingkungan, maka bisnis akan selalu mengetahui perubahan-perubahan yang sedang dan akan terjadi, sehingga gejala-gejala timbulnya disrupsi akan terdeteksi secara dini. Komponen-komponen yang harus dipantau yaitu tren teknologi, ekonomi, budaya, politik, dan lingkungan alam. Informasi dari trend watching dapat digunakan untuk melakukan adaptasi dan antisipasi, sehingga efek dari disrupsi dapat diminimalisir atau bahkan bisa di agent of disruption, yaitu pelaku bisnis yang menjadi pionir dalam disrupsi. Cara menghadapi era disrupsi selanjutnya adalah melakukan riset. Agar trend watching yang dilakukan hasilnya dapat lebih meyakinkan,
maka harus dilakukan dengan pendekatan riset. Karena dengan riset, informasi yang didapat dapat dipertanggungjawabkan mengenai kebenaran dan keabsahan karena dilakukan secara ilmiah. Oleh karena itu, bisnis di era ini harus memiliki fungsi riset yang biasa dinamakan R&D, yaitu Research and Development. Cara menghadapi era disrupsi yang ketiga yaitu selalu melakukan pengelolaan terhadap resiko. Lingkungan yang terdisrupsi pada dasarnya akan menjadi pemicu dari resiko bisnis. Oleh karena itu, bisnis harus selalu dapat mengelola disrupsi sebagai suatu peril dalam resiko. Dan bisa dikatakan bahwa disrupsi itu harus dikelola dan menurut saya, risk management di sini dapat difokuskan kepada disruption management yang isinya bagaimana disrupsi itu diidentifikasi, dianalisis, dan dievaluasi sehingga bisnis dapat memiliki ruang dan waktu untuk mengantisipasi gejala disrupsi yang akan terjadi. Cara menghadapi era disrupsi yang keempat adalah dengan melakukan inovasi, yaitu dengan membuat terobosan-terobosan baru atau penyesuaian-penyesuaian pada bisnis yang lama agar lebih sesuai dengan era di mana masa disrupsi terjadi. Inovasi dapat dilakukan jika peristiwa tersebut sudah terlanjur terjadi dan dapat berhasil pada bisnis yang mau melakukan perubahan. Contohnya adalah bisnis yang murni offline membuat inovasi dengan meluncurkan versi yang online. Cara yang kelima adalah dengan switching atau memutar haluan bisnis. Cara ini dapat dilakukan jika bisnis yang ada tidak lagi bisa diotak-atik atau dimodifikasi. Maka solusinya adalah harus berani putar haluan atau mematikan produk yang sudah dimiliki. Contohnya yaitu Telkom yang selalu berani untuk mematikan atau mengkanibalisasi produknya sendiri seperti telepon kabel yang diganti dengan nirkabel dan lain-lain. Cara yang keenam yaitu melakukan strategi partnership. Era disrupsi pada masa ini membuat bisnis sulit untuk bertempur sendiri karena persaingan sudah sangat kompleks dan proses bisnis sudah terinklusi. Oleh karena itu, solusinya adalah dengan melakukan kolaborasi dan aliansi-aliansi strategis mulai dari sisi input sampai output dalam supply chain agar bisnis menjadi lebih efektif dan efisien. Cara menghadapi era disrupsi yang terakhir adalah dengan melakukan change management. Hal ini dapat dilakukan untuk merubah pola pikir dan kesadaran dari elemen sumber daya manusia dalam organisasi bisnis agar dapat bahu-membahu melakukan perubahan. Karena efek disrupsi itu dapat merubah segala hal tak terkecuali pada budaya organisasi dalam melakukan proses bisnisnya. Oleh karena itu, solusinya adalah organisasi harus dapat berubah menyesuaikan budaya organisasi di era disrupsi yang ada. Itulah ketujuh cara yang dapat dilakukan oleh bisnis agar tidak lantas mati ditelan oleh fenomena disrupsi yang akan selalu terjadi baik pada masa lalu, kini, dan yang akan datang. Selamat menghadapi era disrupsi, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.